Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui majelis taklim ini Allah memberkahi kita dan semua keluarga kita, dan semoga Allah memberkahi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga melalui ilmu yang kita pelajari, Allah menjaga kita, menjaga semua keluarga kita, dan menjaga seluruh kaum muslimin dari segala keburukan dan segala fitnah, baik dunia maupun akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang ta'rif tabiatul insaniyah, mengenal tabiat dasar manusia. Masih di dalam tabiat yang pertama, yakni tentang zalim. Di tabiat dasar manusia condong cenderung berbuat zalim. Dan itu hampir setiap manusia. Hampir setiap manusia. Kecuali para nabi, para rasul. Ya. Selain para nabi, para rasul, kesempatan berbuat zalim itu luas. Hatal ulama memiliki peluang untuk berbuat zalim. Itu tabiat dasar manusia. Nah, kemudian kita membahas bab zalim ini. Ya, kita membahas bab zalim ini, kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Ya, pertama kita membahas tentang definisi zalim. Apa zalim kemarin menurut syariat? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini luas pengertian, termasuk sampai buang sampah bukan pada tempatnya, itu zalim.
Duduk gone kok tibak ning kono. Ada apa ndak begitu? Ada. Mari ngaji, mari ngombe, entek banyune sempit no pinggir jendela. Masa pirang-pirang wong ngaji kaya ngono kuwi. Itu zalim. Apa tempatnya di situ? Kenapa ditempatkan di situ? Ya, ini kecil-kecilan saja, Pak. Dan nanti luas pembahasan. Putar pertama definisi zalim. Yang kedua hukum zalim. Apa hukum zalim kemarin? Haram mutlak. Berdasarkan dalil hadis qudsi. Yang sudah dijelaskan di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-24. Itu yang kedua, hukum zalim. Bab yang ketiga, anwa'ud dzulm, macam-macam zalim. Zalim ada berapa? Ada berapa? 3. Awas. 1, zalim kepada Allah. 2, zalim kepada diri sendiri. 3, zalim kepada orang lain. Itu macam-macam zalim wonten 3. Zalim kepada Allah bentuknya melakukan kesyirikan. Penjelasannya di dalam surat Al-Quran. Betul. Sip. Surat Al-Quran. Masa Al-Luqman. Surat 31 ayat 13. Itu kedzaliman yang paling dasar. Zalim kepada Allah bentuknya menyekutukan Allah. Menjadikan makhluk, meyakini makhluk-makhluk itu memiliki sifat-sifatnya Allah. Ya, itu namanya syirik. Ya, meyakini bahwa makhluk-makhluk itu memiliki sifat-sifatnya Allah. Memiliki sifat-sifat uluhiyah. Nah, itu zalim yang pertama. Zalim yang kedua. Zalim kepada siapa? Diri sendiri. Nah, zalim kepada diri sendiri bentuknya gimana? Ada 2. 1, melakukan perkara yang dilarang. Simbolnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Maka dia berkata, iki kok liyane meneng. Napa ndolek catatan hilang? Ojo sampai gak ngerti sampean. Apa manis mari ngaji gak ngerti ya kebacut nih. Karena ini penting. Ini hukumnya haram loh. Nek gak ngerti berarti berpotensi melakukan kesalahan tanpa sadar. Karena gak ngerti tadi itu. Nah, zalim kepada diri sendiri dalam bentuk yang pertama melakukan perkara yang dilarang. Simbol yang diangkat oleh Allah yaitu peristiwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Makanya setelah melakukan pelanggaran, beliau mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Pertanyaannya, kedzaliman apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Melakukan yang dilarang. Jadi kesimpulannya pripun? Kesimpulannya
Sinten kemawon ingkang nglampahi perkawis ingkang dipun larang Allah, berarti dia telah melakukan zaliman. Kesimpulannya ngoten. Siapa saja yang melakukan perkara yang dilarang Allah, yang dilarang Rasul, berarti dia melakukan kezaliman. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri dalam bentuk pripun? Meninggalkan perintah. Nah, meninggalkan perintah. Ini banyak. Makanya saya berharap menawi bahas pengawasan ilmu niku nek isok niku dipreteli ojo global. Nek global niku kula mbek sampeyan niku ngerti dalil ning gak ngerti prakteke. Wakile pinter dalil, ora pinter ngamal nih. Ojo sampai ngerti dalil gak ngerti karepe. Jangan sampai. Karena nanti kita akan masuk dalam kedzaliman yang kedua ini. Meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan tugas, meninggalkan perintah. Simbol yang diangkat oleh Allah kisah Nabi Yunus. Makanya ketika Nabi Yunus setelah dihukum oleh Allah Ta'ala, beliau menyesal. Lalu menghadap Allah seraya mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Nah, itu zalim kepada diri sendiri wonten kalih ada dua macam. Satu, bentuknya melakukan yang dilarang. Yang kedua dalam bentuk meninggalkan perintah. Zalim yang ketiga. Ribon, zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain itu ada 3 macam. Satu, belum ya? Zalim kepada orang lain niku wonten 3. Satu, bilisan. Zalim dengan lisan. Dengan ucapan atau bahkan dengan diem. Kalau diemnya nggak pas itu nanti bisa zalim. Ya, itu dengan lisan. Yang kedua adalah bil fi'l dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Zalim pada orang lain dengan perbuatan. Yang ketiga, bil qalbi. Zalim kepada orang lain dengan hati. Insyaallah. Zalim kepada orang lain. Yang ketiga adalah dengan hati. Untuk ulangi meleh. Zalim kepada orang lain ada berapa? Ada 3. 1, dengan lisan. 2, dengan perbuatan. 3, dengan hati. Nah, mari kita lihat. Sekarang kita lihat zalim dengan lisan. Dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Ta'amul Ma'an Nas
Dan juga dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Tazkiyah atau kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Ada beberapa kitab yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah, niki kata Pak bentuknya dengan lisan niku disebutaken oleh Syekh Shalih Fauzan niku ada sekitar 14. Masya Allah. Ditambah lagi ada sekitar sampai 16. Itu dolim dengan lisan. Mari kita cek. Mari kita cek. Apakah kira-kira ada yang selamat di antara kita? Makanya sing paling bagus niku mboten ngaji, Pak. Ya, kalau kita ndak ngaji insya Allah aman kita. Mak beledes ngono. Ya Allah. Apalagi sekarang zaman fitnah, la haula wala quwata illa. Jarang orang selamat, Pak. Jarang orang selamat. Hatta al-alim. Orang-orang yang disebut alim. Tidak selamat. Ahlul ibad. Orang yang disebut ahlul ibadah. Gak selamat dengan dolim ini. Karena begitu dahsyatnya fitnah ini. Dan jangan pernah diremehkan. Jangan pernah diremehkan. Ini katanya sepele, Pak. Kelihatannya sepele. Makanya banyak yang terjebak dan banyak yang terjerumus. Mari kita simak penuturan dari para imam-imam kaum muslimin, dari ulama-ulama yang saleh dari kalangan kaum muslimin. Di antara bentuk-bentuk dolim dengan lisan niku meliputi apa saja. Satu, al-ghibah. Satu, ghibah. Masya Allah. Ini rawan. Ghibah, membicarakan aib orang lain. Terkadang yang melakukan dosa itu satu dosa dia lakukan. Satu dosa dia lakukan. Dia memang salah. Setelah itu dia bertaubat, dia sadar. Lah, sekitarnya kita yang nggak melakukan dosa itu melakukan dosa yang lain. Tiap hari. Karena ngerasani orang yang berbuat dosa ini. Tak kasih contoh. Ini ada kasus soalnya. Ini hibah enggak ini? Mau contoh hibah bisa. Nah ini contoh. Ada satu lembaga, pimpinan lembaganya ini disinyalir enggak transparan. Enggak transparan. Bahasanya korupsi lah. Dimintai akhirnya didatangkan, ditanya mengaku. Uangnya memang dipakai. Dan langsung dia minta maaf dan langsung dibayar. Setelahnya anggota lembaga ini pripun? Diem napa membicarakan? Gurih niku. Lah ya apa ini ketua ya Pak dhewe. Padahal wis mari Pak. Wis dibayar, wis disauri dan dia pun menyesal, selesai urusan. Dan dia sudah selesai, kalau dia menyesal, tobat, selesai, dia berdosa apa enggak? Enggak, tapi kita yang enggak berdosa ini menimbulkan dosa yang baru. Apa ghibah? Ketemu konco sholat di masjid gini. Dek gini Mas, ya Allah, wingi dikorupsi wingi nih. Nah, siapa sih korupsi? Ketua ya. Ini dicelok akhirnya ngaku dibayar. Terus mari, ikin tak terus meneh ketemu orang ceritani mana?
Ketemu orang ceritani mana? Ketemu orang ceritani mana? Sing dosa sudah dimaafkan, kita yang nggak berbuat dosa terjebak di dalam dosa yang lain. Ghibah. Luar biasa ini. Makanya ini ono orang berbuat salah, hati-hati. Kenapa? Itu ujian buat kita. Paham nih? Ada ibu-ibu sudah hijrah. Wis pindah, wis berubah. Nah, satu saat temen kajian itu datang ke rumah ibu yang baru hijrah ini. Dipanggil-panggil, diucapkan salam, tidak keluar. Diketuk-ketuk pintu, tidak keluar. Akhirnya ada tetangga yang sedang berkumpul di seberang rumahnya, ditanya, Bu, si Fulan ibu ini ada di rumah? Ada, Bu, sekarang jarang keluar. Oh, gitu. Akhirnya dipanggilkan tetangganya ini. Keluar dia, karena suaranya buanter. Nah, soalnya tonggo dewe buanter. Keluar itu dintani tamu sejak tadi, Bu. Oh, gitu, masuk. Akhirnya masuk. Sudah lama tak, Bu? Sudah, Bu, tak panggil-panggil, gak dengar, tak ketuk-ketuk pintu. Iya, saya di belakang. Ini tadi tetangga jenengan kumpul-kumpul. Kok katanya jenengan sekarang jarang keluar? Iya, sekarang sudah hijrah itu saya sudah tidak pernah kumpul. Ya itu tetangga saya gitu-gitu itu penggaweannya tonggoku sono kuwi. Penggaweane ngrasani wong. Makanya aku gak tahu gabung saiki. Soalnya penggaweane tonggoku ngrasani wong wis kan mau. Sampeyan delok ro dhewe to, ya wis gitu tiap hari itu. Halo? Halo? Sadar? Sadar? Enggak sadar. Dasarnya dosa lisan ini. Hati-hati. Keburukan orang itu ujian bagi kita. Ada tamu datang ke rumah. Teman kajian kita. Ketemu jenengan, ketemu mantu. Assalamualaikum, pamit jenengan kerja. Terus kita ditanya, siapa Pak? Mantuku itu. Oh, wangel, ketepaan tuh mantu ini. Nah, penggawean gak gelem ngaji, males, macam-macam ini. Halo? Halo? Ini perbuatan apa? Sadar? Subhanallah. Apa tujuannya kita menceritakan tadi? Mencari solusi atau memberitahu? Halo? Mencari solusi atau memberitahu? Memberitahu. Lah ini yang hibah. Kalau mencari solusi, itu hibah yang aku harus bagaimana. Gitu loh. Ini ada masalah mertuaku begini. Aku repot ngomong itu ya salah, meneng salah. Ada enggak petunjuk buat saya? Itu hibah yang dibolehkan karena dalam rangka mencari solusi. Cek gak salah melangkah ini. Jadi bukan semata-mata ngelek-ngelek nomor tuane. Ini kan tipis ini Pak. Makanya kudu dikaji pun itu satu. Kita kaji global aja dulu. Soalnya banyak ini. Satu apa tadi? Pun. Dua, namimah. Namimah itu ngompor-ngompori. Manas-manasi. Nah, bakul sate. Ya. Orang jangan sabar, gak sido gara-gara motivasi jenengan. Aku duwe bojo ngene dikempret. Lanang aja ngalang-alang mbek wong wedok digawe ngalang-alang dadi sak karepe dhewe. Gebraken sekali waktu, cek kapok. Tak jarne Mas, kan iku kesabaran. Ini tukang sate. Wong sabar gak oleh. Disuruh bertindak.
Awas, namimah. Jadi membakar kebencian orang. Saya ulangi, membakar kebencian orang. Itu namimah. Yang ketiga, al-kadhibah, dusta. Apa? Dusta. Al-kadhibah, dusta. Yang ketiga. Yang keempat, iftira. Iftira, mengada-ada. Mengada-ada. Ini nanti luas pengertiannya mengada-ada. Tidak ada peristiwa, katanya ada peristiwa. Jadi ngarang-ngarang cerita seakan-akan betul-betul terjadi peristiwa. Itu iftiraq namanya. Nanti ada kalanya dalam urusan agama. Mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Ini yang lebih mengerikan nanti, Pak. Allah tidak mensyariatkan, katanya Allah membuat syariat. Ini banyak nanti kalau dibahas nih. Itu yang keempat. Yang kelima, asyatama. Asyatama niku mencerca. Mencerca. Yang keenam, at-taqbih. At-taqbih niku memaki. Memaki dengan mencerca niku beda. Kalau memaki sekali waktu dia ngomong. Tapi kalau mencerca nrocos. Napa nrocos niku? Napa bahasa nrocos niku napa? Nah, terserah sampean tulis sesuai dengan madzhab masing-masing. Jadi ngilok-ngilok nih gak ono lerene. Itu namanya mencerca. Cari wong Jawa nyelatu. Mencaci sekali omongan. Mencerca terus gak leren-leren. Itu namanya at-taqbih. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, at-ta'yir. At-ta'yir itu memberikan lakop-lakop. Lakop-lakop itu memberikan julukan-julukan yang jelek. Ya seperti orang ngaji yang serius dikatakan teroris, dikatakan aliran keras, dan macam-macam. Ini lakop-lakop, itu namanya julukan-julukan. Hati-hati loh ini. Kalau ternyata tidak seperti itu, dosanya tidak karu-karuan itu, Pak. Karena itu nanti bagian dari bentuk menghalang-halangi orang di dalam mencari ilmu. Itu at-ta'yir yang ketujuh. Yang kedelapan, as-sukhriyah. Mengejek. Pun monggo dirasakno untuk diri sendiri loh ya. Kita ngaji pertama untuk diri, bukan untuk ngantemi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Karena ini rawan sekali kita lakukan. Rawan sekali mengejek. Kemudian yang ke-9, al-izdira. Al-izdira, menghina. Menghina. Al-izdira.
Yang ke-10 at-tahqir. At-tahqir, merendahkan. Niki kuwatah kula mbek sampean mboten sadar. Disalami orang, tangane didukno, wajah gak noleh delok HP. Itu beberapa kali saya lihat di teman-teman pengajian. Karena apa? Sing nyalami wong biasa. Nyeten, assalamualaikum dijawil. Salam telah berdengono. Tangane madong, wajahnya menghadap HP. Ini congkak. Gak sadar kita. Pantas orang diperlakukan seperti itu. Gak boleh. Awas loh. Banyak saya saksikan ini. Kan lagi HP dijawil koncone, diletok salam. Beberapa hari yang lalu loh, gak bener ini anak. Hadapkan bacaan. Hadapkan. Allah melarang. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena merendahkannya. Siapapun dia, hatta seandainya dia budak pun, hadapkan wajah Anda kepada dia. Ini hati ini gak kena dipungkiri, Pak. Sikap itu gak bisa dipungkiri. Pun hati-hati. Itu yang ke-10, at-tahqir. Ya. Kemudian al-ittiham, menuduh. Yang ke-11, menuduh. Yang ke-12, nasyarul fitnah, menyebarkan isu. Wong berita durung mesti ya wis disebar nih. Kemarin waktu haji tahun yang lalu itu di grup masjid ini Pak, disebar mohon doa kepada semua jamaah masjid untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang menjalani wukuf di Arafah. Mina sedang diterjang badai. Gambari jelas, tendone mawut, terowongan Mina itu ketok banjir. Asli memang, cuma ikut tanggal piro. Saya langsung cross check, wah ini mengerikan, listrik padam. Ya, diterjang badai, hujan dan debu. Wah ngeri kalau itu terjadi betul. Saya langsung cross check ke teman-teman di sana, tak kirimi gambare. Niki tahun pinten Ustaz? Waduh gak delok ih. Pun niku hok. Saya di Mina aman lho ngono. Mangkane kula mbak sampean aja gampang sarse. Klarifikasi. Dan ini ingatan niki Pak, banyak hatta daiyah sampai dai-dai pun banyak yang terjebak di dalam fitnah ini. Jarang yang selamat. Saya pernah cek soalnya. Saya pernah cek. Ketika seorang ustadz ceramah, ya teman kita sendiri di satu masjid itu terjadi begini-begini. Tak tanya, Ustaz itu di masjid mana Ustaz? Di daerah sana Ustaz. Dan jenengan kok tahu dari mana? Ono jamaah sing cerita. Ono jamaah sing. Jadi jenengan dapat itu dari mana? Dari Astagfirullah. Jangan sekali-kali. Klarifikasi pada yang lain. Bon. Nasyarul fitnah.
Kemudian yang ke-13 kasful israr. Membuka rahasia. Ini banyak juga yang gagal. Ketika ada orang punya masalah, kita coba pancing supaya terbuka masalahnya. Ternyata dia simpan masalahnya karena ini masuk kehormatan keluarga. Akhirnya dengan olah bahasa yang sangat cantik, kita bisa memancing orang lain bisa cerita. Aku njaluk tolong lho Pak, iki dulur-dulurku, keluargaku, dano sing tak kandhani. Iki sampean tok gara-gara sampean meksa. Aku njaluk tolong ojo sampai diceritakno seorang pun gak gendengan. Akhirnya gendeng apa? Gendeng aku cerita-cerita. Gila tak aku ini. Ya ternyata gila beneran. Kalau jenengan sudah diwanti-wanti begitu, perhatikan, camkan, simpan. Itu amanah. Istri jenengan jangan diceritani. Suami Anda jangan diceritani. Ini gak gampang loh Pak. Ayo coba nanti ada temennya pasangan, temennya istri satu datang ke rumah terus ngobrol nangis-nangis. Terus dia cerita ke istri kita itu. Terus pesan ojo sampai cerita dengan seorang pun. Nah, Pak Dewi ini kepo. Lah bodhe wong sapa iku Mang? Ya kanca ngaji. Kok sampai nangis-nangis? Masalah mbek bojone ta? Rahasia. Sore rahasia aku lah bojomu toh. Wis pokoknya sudah pesan ojo diceritani seorang pun termasuk suami tidak boleh diceritani. Kecuali sampean izin dulu. Kalau kemudian kita ceritakan tanpa izin orang yang mempercayakan, kita sudah menjadi pengkhianat. Karena itu amanah. Napa sih jenenge amanah niku? Napa sih jenenge amanah niku napa? Sesuatu yang dipercayakan ke kita. Dijogo niku kehormatan. Dan ini banyak yang gagal, Pak. Termasuk kita. Ada berapa tadi? 13. Kemudian yang ke-14 tajasus. Tajasus itu mencari-cari aib. Mencari-cari aib. Jadi ndolek-ndolek info niku modelnya kayak takon. Jadi gak patek ketara. Kok gak tahu tuman tanggane dhewe ya? Nah. Lho gak krungu ta? Itu mukaddimah. Mencari-cari aib. Tajasus. Ya. Kemudian yang ke-15 al-mannu. Al-mannu. Ungkit-ungkit. Apa Ibu? Mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit. Itu yang keberapa? Yang ke-14 mengungkit-ungkit. Loh lah iya. Aku melok bingung. Yang 15 apa mau? Ungkit-ungkit. Hati-hati. Kapan ungkit-ungkit terjadi? Kapan biasanya ungkit-ungkit terjadi? Kapan biasanya? Ketika marah. Ketika marah. Hati-hati. Ungkit-ungkit itu bisa menghancurkan bangunan amal yang sudah kita tata satu persatu bata-bata amal selama 50 tahun hancur gara-gara satu kali marah.
Mangke bisa dilihat di dalam Syarah Arba'in Nawawi, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab tentang hadis la taghdab, jangan marah. Jadi yang dilarang hadis itu disebutkan oleh para ulama bukan marahnya yang dilarang. Yang dilarang itu jangan mengikuti kemauan marah. Karena marah itu mendorong sesuatu untuk melakukan sesuatu. Termasuk ungkit ini. Itu bisa hancur amal yang sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu. Itu bisa jebol 5 tahun setelahnya, 10 tahun setelahnya, bahkan 50 tahun setelahnya. Itu bisa hancur bangunan amal yang kita susun satu persatu nih. Ya, karena mengungkit-ungkit itu. Oleh karena itulah di dalam menjaga niat itu butuh 3 waktu. Menjaga niat itu butuh 3 waktu. 1, qoblal amal. Niat itu kudu dijogo sadurunge amal. Itu pertama. Qoblal amal, dijaga niat itu. Yang kedua, indal amal. Ketika beramal. Loh kok bisa demikian? Bukankah cukup sebelum? Kenapa ketika beramal juga ditata? Karena bisa berubah. Bisa berubah apa enggak? Sebelum beramal niatnya bagus. Pada saat beramal berubah. Bisa terjadi? Bisa. Saya pernah mengalami itu, Pak. Dan itu mudah-mudahan nasihat yang sangat berharga. Jadi saya tanya istri saya, Mi, bapak mertua iki senengane makanan apa? Makanan favoritnya itu martabak. Oh, nggih, kita belikan martabak yang spesial. Kita belikan yang spesial untuk mertua. Belajar jadi mantu yang baik. Koyo iyo. Nah, itu kita beli martabak yang spesial. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti mertua itu seneng. Itu kita nyampe, Pak, napa leres jenengan suka martabak? Oh, itu favoritku nak. Alhamdulillah ini saya dapatkan, ini ada martabak spesial khusus buat panjenengan. Alhamdulillah, matur suwun nggih. Wis ketepaan iki pas ponak-ponak amun gini kabeh. Dadi putu-putu ning nglumpuk ning mburi. Diceluk kabeh. Nak, ini iki ana panganan enak iki. Kula wanti, Pak, ini kan nggih jenengan. Wis gak apa-apa, arek-arek cek seneng. Ngono. Kula cekot-cekot. Pikiran kula budek, Pak. Mikir, lah nek digara arek man tak tukokno sing 15.000 wae. Ruang ngono getun balian iki elek hati kula. Hak saya alami ini, hak saya alami. Mudah-mudahan jenengan ketularan. Iku elek hati kula nih. Maka kita ingat apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Ma'allajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Tidak ada sesuatu yang lebih serius aku perbaiki. Tak ulangi lagi. Tidak ada sesuatu yang lebih serius untuk aku perbaiki dibandingkan memperbaiki urusan niat. Tidak ada yang lebih serius untuk aku perbaiki ya, kecuali dibandingkan dengan memperbaiki urusan
niat. Kenapa? Fa innaha. Karena sesungguhnya niat itu tataqallabu alayya, berubah-ubah di dalam hati. Oh. Coba kalau jenengan sendiri begitu ngalami, kira-kira pripun? Perasaan jenengan. Nah, ini kasus, ada kasus cuma ini karena orang soleh walaupun muring-muring tetap di atas kesolehan. Ini kisahnya Imam Rabi niku ngaten. Jadi Imam Rabi niku seorang tabiin, niku sakit, awaknya enggak enak. Terus putranya datang, "Ayah, saya disuruh ibu nanyakan ke jenengan, apa jenengan selera dibuatkan cemilan? Karena badannya kurang enak, makan enggak selera, nyemil doyan." Ngaten. Akhirnya, "Ya sekalian cemilan, pesen ibumu buatkan cemilan." Dibuatkan makanan ringan oleh istrinya. Jarak beberapa waktu, makanan selesai. Begitu dihidangkan, sebelum makanan datang, di rumah beliau, itu ada seorang pengemis. Pengemis ini lenglong, hilang ingatan. Sampai ditulis oleh perawinya, air liurnya itu belemotan ke sana. Ditulis itu oleh perawi ini. Nah, pengemis ini kelihatan kelaparan. Duduk di terasnya Imam Rabi. Nah, anaknya datang sambil membawa makanan di nampan ini. "Ayah, makanan sudah siap. Monggo kalau ayah mau menikmatinya." Apa kata Imam Rabi? "Nah, kasihkan pengemis itu dulu. Dia kelaparan. Ayah gampang nanti. Coba kamu kasihkan dia." Nah, dasari wong linglung, Pak. Makanan sak nampan itu dintek nih, Pak. Dintek nih habis tanpa sisa. Anaknya kecewa. "Pak, rahimakallah." Nah, ini wong soleh, nek temen soleh, walaupun nesu, walaupun kecewa, tetap di atas kesolihan. Bahasa yang keluar ketika kecewa, apa katanya? "Ya Aba, rahimakallah." Semoga Allah merahmati Anda. Semoga Allah merahmati Anda. Baik, ini waktu masuk adzan, kita jeda sejenak. Kemudian nanti kita lanjutkan sedikit setelah dikumandangkan adzan. Nah.
darokati taqati tamam salatil qa'imah silatul fadilah ba'sul maqam. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Jadi yang keberapa tadi? Kisah dari Imam Rabi' bin Husain. Imam Rabi' bin Husain. Jadi orang soleh itu walaupun marah tetap tidak keluar dari kesolihan. Ya, kalimatnya walaupun marah, kalimat yang keluar tetap kalimat-kalimat yang soleh. Makanya ini dijadikan standar oleh para ulama. Saat bapak ibu marah, kira-kira kalimat yang keluar itu kalimat thayyibah napa pripun? Kenapa? Itu standar. Standar benar tidaknya keimanan. Standar lurus tidaknya keyakinan. Standar ilmu sudah membentuk karakter apa? Belum. Itu standarnya di sana. Saat kita mangkel, saat kita marah, kalimat yang keluar ini kalimat apa? Dan cacian, celaan, hujatan, cemoohan, fitnah dan semacamnya itu bukan kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang yang beriman. Enggak ada mungkin demikian. Karena Nabi sudah memberikan standar. Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar. Atau berarti ketika orang marah dan dia ngerti kalau yang keluar itu buruk, maka solusinya adalah diam. Itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman ghadiba ahadukum. Barang siapa di antara kalian marah, beliau mengatakan falyaskut, maka hendaklah dia diam. Karena kalau orang marah kemudian berkata dan dituruti perkataannya, waqa'al muharram. Disebutkan oleh para ulama, dia akan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, menjelek-jelekan terjadi, mencemooh terjadi, menghina terjadi, dalam mencela terjadi, dan itu sudah dilarang di ayatnya. Wailul likulli, kena di sini kita. Ayo kita pelajari, Pak. Nah, ini makanya ini kecewa. Maka kecewa itu bisa menjadi omongan-omongan yang tidak benar. Itu ketika beramal. Jadi menjaga niat satu sebelum beramal. Yang kedua ketika beramal. Yang ketiga ba'dal amal. Setelah beramal. Karena bisa jadi di perjalanan hidup nanti ada sesuatu yang mengecewakan. Ada sesuatu yang mengecewakan. Gak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada imbal balik yang baik. Ketika kita marah, ketika kita kecewa,
tidak mendapat perlakuan yang sebaiknya, itu bisa terjadi marah. Dan itulah saatnya ungkit-ungkit 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu hancur karena perbuatan ini. Dibuka Al-Baqarah 26, berapa itu? 264. Al-Baqarah 264. Langsung terjemahnya mohon minta tolong. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Masya Allah. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Pun, nah ini peringatan dari Allah buat kita semuanya. Jadi kalau marah, tidak masalah. Marah itu bagian dari tabiat manusia, bahkan marah itu kebutuhan. Namun perhatikan, jangan dituruti semua yang diinginkan. Jangan dituruti semua yang diinginkan. Makanya perlu ditahan. Makanya disebutkan wonten gini Al-Imran wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah. Jadi marah itu boleh dan marah itu ada, cuma harus ditahan. Gak kepingin mencela, dicela, kepingin memperolok-olok, mengolok-olok, kepingin menghujat, enggak, ditahan. Itu yang disebut as-sabr. Napa sabar niku? Sahar itu nahan. Saya ngomong begini kenapa sih Pak? Kita ini membuka konsultasi Pak. Banyak kasus-kasus yang terjadi di jamaah kita menceritakan tentang sikap-sikap pasangannya yang begitu kasar dan jauh dari syariat. Kalau sudah marah itu, kata-katanya, ucapan-ucapannya. Nah ini kan gak sebanding dengan ketika kita ngaji. Kalau kita ngaji itu kan hadis riwayat doib gak kita terima, kan begitu? Makanya kalau kita keluar kata-kata ini baik enggak? Ucapan yang saya ucapkan ini bagus apa enggak? Kalau ngerti sudah tidak baik, kenapa kok dipaksa dikeluarkan? Itu loh. Maka disinilah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya. Fungsinya ilmu itu untuk menjadi al-lizamulil muttaqin. Lizamulil muttaqin, pengendali. Pantas nggak kalimat ini dikeluarkan? Layak nggak kalimat ini diucapkan? Tolong diperhatikan ini. Tolong diperhatikan. Di mana saja, di mana saja. Pengalaman dijemput pengajian. Driver panitia pengajian. Dipotong sama anak muda. Meso. Cerot. Langsung astagfirullah. Anu Ustaz. Tuh. Napa niki kebiasaan. Durung hilang. Makanya jangan bangga-bangga dulu aku sudah hijrah. Sing hijrah niku napa ni modele apa karakternya? Halo. Al-hijrah itu hijratul lil amal. Hijrah itu perbuatannya, sikap. Bukan sekedar model. Bukan sekedar fisik, tapi karakter. Itu al-hijrah. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin mengupas hijrah itu detail dan panjang lebar, dalam penjelasannya dibuka Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin.
Ikut dalam penjelasan hijrah itu. Jadi bukan sekedar aku dulu nggak sholat jadi sholat. Bukan sekedar itu. Karakteristik kebiasaan. Itu yang paling mendasar. Pun itu kita lanjutkan yang ke-15 al-mannu. Yang ke-16 termasuk dolim dengan lisan. Termasuk dolim dengan lisan. Itu adalah nahyu anil ma'ruf. Ya, melarang orang dalam perbuatan baik. Ini sifatnya orang munafik. Nek ana nglakoni bener dicegah. Ana wong sing nglakoni apik dihalang-halangi. Ini zalim. Mil lisani dengan lisan. Yang ke-17 al-amru bil munkar, mengajak orang berbuat mungkar. Ada berapa ini? 17 bentuk zalim dengan lisan. Nah, setelah kita tulis, setelah kita baca 1 sampai 17, kira-kira nomor berapa yang kita nggak lakukan? 18. Loh, ini loh, ketoke soleh-soleh awak dhewe iki lho. Ketoke kok ngene lho, ganteng-ganteng ini iki lho. Ternyata di lisan kita ada 17 kedoliman yang semuanya kita lakukan. Sik ngaku dadi wong soleh? Sik ngaku dadi wong apik? Sudah berhenti, Pak. Ayo belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik. Ojo ngaku dadi wong durung apik. Nek dioncaki ngene borok tok awak iki. Kayak jambu kluthuk musim hujan. Ngerti jambu kluthuk musim hujan? Nek dibuka wah ndelok njobone niku. Wah, begitu dionceki Allah. Yes, hati-hati. Kita belajar bersama-sama dan berhenti rumangsa dadi wong apik. Tapi harus dibangun semangat untuk memperbaiki diri. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang mulia ini dan terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.